Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq. Amin. Amin ngapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, yaqulu Allah ta'ala fil muhkami tanzilih wa huwal asdaqul qailin a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min Sadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, para alimul ulama, para asatidzah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua Musalla Al-Kautsar Bapak Haji Mahmud bin Haji Ma'i beserta dengan pengurus dan jajarannya, mata'anallahu bituli hayatihim. Terhormat Ketua LMK Kelurahan Ragunan Bapak Aspani SE, terhormat Ketua Panitia Penyelenggara Isra wal Mi'raj, peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Musalla Al-Kautsar Bapak Satria Dharma Sarjana Hukum, yang terhormat Ketua RW 04 Kelurahan Ragunan Bapak Sunardi, yang terhormat LMK RW 04 Bapak Dahlan bin Haji Marjuki, terhormat Ketua RT 08 RW 04 Bapak Adere Suara, yang terhormat Ketua RT 07, Ketua RT 1 sampai RT 11, kalau disebutin semua kagak kelar-kelar ini. Yang terhormat Ustadz kita Ustadz Abdul Razak, Bapak Ustadz Haji Abdurrahman, Bapak Ustadz Nanang Sugiono, Bapak Ustadz Haji Ade Purnama, Bapak Ustadz Haji Cece, dan juga para sesepuh, para pini sepuh lainnya yang begitu banyak hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
senantiasa menurunkan rahmat dan maghfirahnya. Kita semuanya yang hadir di sini dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang saleh, dicatat oleh Allah akan masuk dalam surganya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Amin ya robbal. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dari tadi saya liatin mukanya pada diem aja, pada ngantuk, pada loyo. Tadi Pak RT pembawa acara udah ngajak sholawat, saya juga ngajak sholawat juga, karena ini bulan Sya'ban, bulan sholawat. Nyok kita sholawat nyok, kita sholawat nyok, adik-adik dengerin nyok, kita sholawat. Mudah-mudahan siapa yang baca sholawat akan disampaikan selawatnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Salli wa sallim daiman ala Ahmada, salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Salli ahla mada, salli wa sallim daiman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Ngaji, ayo ngaji, biar hidup lebih berarti. Ngaji, ayo ngaji, biar dapat ridho ilahi. Bapak ibu yang gak mau ngaji, nanti ditemenin memedi. Kagak ngaji tapi suka selfie, selalu update status di FB. Sholli was iman ala Ahmada, sholli iman ala Ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Bersyukur diberi nikmat akan ditambah nikmatnya, bersyukur diberi rizki akan ditambah, bersyukur diberi ilmu akan ditambah, bersyukur diberi istri akan ditambah berkahnya. Masya Allah. berkahnya anak-anak ketawa girang banget, disetujuin Pak sama anak-anak. Masya Allah, ibu-ibu cemberut aja. Ya kita ngaji lagi ya, ngaji lagi ya, nggak lama, paling 5 menit aja, 5 menit aja, kan berkat udah nungguin. Insya Allah yang dengerin mudah-mudahan pulang dari sini hajatnya dikabul, yang punya masalah cepet terselesaikan, yang rezekinya masih seret lancar, yang mudah-mudahan yang belum berangkat haji dan umroh, mudah-mudahan yang dengerin ceramah ini pulang dari sini insya Allah Allah berikan izin untuk bisa pergi Baitullah, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi. Amin ngapa? Amin aja kan kagak bayar ya.
Mudah-mudahan pulang dari sini dosa-dosa kita diampunin oleh Allah Subhanahu. Amin ya robbal. Berbicara tentang Isra wal Mi'raj, kan udah dari tahun ke tahun udah sering kita dengar. Tapi ini karena saya diundang di sini, biasanya saya nyampe di tempat lain. Kalau di sini mah kagak pernah diundang. Emang tuan rumah maksudnya. Isra wal Mi'raj awal muasalnya gara-gara bumi sama langit main saing-saingan. Gara-gara ngapa? Langit sama bumi main saing-saingan. Kata bumi, langit, ada apa Mi? Nih lihat gua, bahasa kitanya nih ya. Nih lihat gua punya lautan, gua punya gunung yang gede-gede, gua punya pohon-pohonan yang begitu banyak, buah-buahan yang begitu beraneka ragam. Gua juga punya binatang-binatang yang macam-macam di kebun binatang Ragunan. Tuh, kesebut. Emang ada kebun binatang di sini doang ya, di Jakarta. Bumi ditantangin sama langit begitu. Apa kata langit? Lo coba itu. Emang lu doang yang hebat Mi, katanya. Nih gua lihat langit, gua punya matahari. Kata siapa tuh? Langit. Gua punya bulan, gua punya bintang, gua punya planet-planet yang lain. Lu kagak punya. Tuh, ada matahari mall doang. Betul nggak? Ada namanya bulan. Tahu bulan? Itu bapak-bapak doang kadang-kadang termenung habis bulan. Kadang-kadang punya bini datang bulan. Kalau bini datang bulan, pala udah oglek-oglekan aja. Masya Allah. Kenapa emang? Itu si bewok muntah darah. Si bewok muntah darah. Emang ngapa emang? Lihat si botak merana. Begitu katanya. Masya Allah. Kata langit begitu tuh. Bumi kagak mau kalah. Langit, ada apa Mi? Masih ada lagi lu punya hebatan? Ada. Di bumi gua punya Ka'bah yang setiap waktu diputerin oleh orang-orang Bani Adam umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tawaf di Ka'bah. Kata langit, kalau masalah itu gue juga punya di langit ada, namanya Baitul Makmur. Baitul Makmur tempat tawafnya para malaikat. Setiap malaikat yang masuk ke Baitul Makmur di langit ketujuh, masuk 70.000 malaikat yang udah masuk kagak bisa keluar lagi. Masya Allah, banyak tuh malaikat tuh. Setiap malaikat yang tawaf di Baitul Makmur, pahalanya Allah limpahkan kepada orang-orang yang tawaf ke bumi, di bumi. Masya Allah. Makanya enak tuh Pak, haji umroh, Masya Allah Pak, kita tawaf keliling doang muterin Ka'bah. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baca lagi, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Terus puter 7 kali puteran. Yang dia bisa Rabbana doang, dia Rabbana. Kata malaikat, ya di sini Rabbana lagi. Begitu. Ustadz, saya Rabbana nggak bisa. Boleh nggak yang saya bisa apa? Silakan. Saya bisanya Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman agak pelo Ustadz. Allahman Elohim. Nggak apa-apa. Biar pelo-pelo juga. Ustadz, saya Bismillahirrahmanirrahim kagak bisa juga. Allah tuh, Masya Allah. Pahalanya malaikat tawaf di Baitul Makmur, yang di Ka'bah sedang tawaf dapat pahala dari para malaikat. Masya Allah. Enak kan tuh Pak? Masya Allah. Terus apa lagi? Tuh langit udah bilang gitu. Langit, kata bumi, ada apa lagi? Ente nggak punya yang hebat. Apaan tuh yang hebat dari ente bumi? Di bumi ada seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Dialah Sayyidil Mursalin, Khataman Nabiyyin, wa Hibdul Mursalin, Sayyidil Wujud, wa afdali kullil mawjud, baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lempengan ini langit angkat tangan. Kalau begitu kalah, gua kalah.
Kalau begitu kalah gua, ada kalah. Nangis langit ngomong sama Allah, ngadu, ya Allah, rasa-rasanya tidak adil kalau cuman ada bumi doang yang ngerasain diinjak oleh seorang manusia yang mulia, khatamun nabiyyin wa hibdul mursalin sayyidil wujud wa afdali kullil mawjud, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa-rasanya saya juga pengen manusia yang menjadi khataman nabiyyin sayyidul wujud, manusia yang pertama kali Allah ciptakan dan penghulu daripada para nabi dan rasul, untuk menginjakkan kakinya di langit. Begitu mendengar aduan dari langit, Allah panggil malaikat Israel. Israel, ada apa ya Rob? Sini, besok malam ku perein tugas engkau. Lah, malaikat Israel perek tugasnya. Besok jangan ada yang kau cabut nyawanya satupun. Masya Allah. Ada apa ya Rob? Tumben-tumbenan nih, emang lagi nanti-nanti nih pengen betot nyawanya si Anu, katanya begitu. Besok akan aku perjalankan manusia yang istimewa untuk kuundang menghadapku. Masya Allah. Siap ya Rob. Nggak ada yang dicabut. Jibril, malaikat Jibril dipanggil sama Allah. Ya Rob, besok akan kuundang manusia pilihan kekasihku Muhammad Rasulullah. Siapin malaikat Jibril kendaraan yang terbaik yang ada di surga. Siap 86, begitu kalau bahasa kitanya tuh ya, serojak ya. Iya. Itu malaikat Jibril langsung ke surga, ngelihat larak lirik mana nih yang pantas buat untuk kendaraannya manusia yang mulia. Di pojokan lagi ngempet ada 40.000 buruk lagi ngempet, satu buruk yang lain lagi ceria-cerianya. Ya Allah, dihampirin malaikat Jibril, buruk, ngapa engkau merana banget kelihatannya? Iya, saya 40 hari 40 malam belum makan, nggak mau makan, nggak mau tidur, badannya kuyu banget, badannya gering, badannya kelihatan kurus pucet. Nah ini nih, kenapa engkau menangis mulu? Karena aku rindu kepada hamba Allah yang termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kata malaikat Jibril, cocok kayaknya nih, cocok nih. Nangis 40 hari 40 malam, kagak makan, kagak minum, kagak tidur. Ada nggak orang sini begitu? Buru modar. 40 hari 40 malam kagak makan, kagak tidur, nangis aja kerjanya. Tapi nangisnya bukan karena nggak makan, lapar, bukan, karena cinta dan rindunya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu. Wah, kalau begitu kau kupilih, mau nggak engkau kupilih sebagai kendaraan untuk mengangkat orang yang kau rindukan? Maksud kau Allah akan mengundang Muhammad Rasulullah untuk Mi'raj, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ke Sidratil Muntaha, maka perjalanannya nanti menggunakan kendaraan yang akan ditaikin oleh Rasulullah. Kupilih engkau wahai buruk. Itu buruk yang tadinya lagi merana, lagi nangis, seketika girang. Masya Allah, kayak kita Pak lagi ketemu sama pacar nih, kangen sama pacar. Ya Allah, lewat depan rumahnya kita lihat sendalnya aja juga, ya Allah, ngelihat sendalnya aja udah girang banget. Betul nggak Pak? Mas, apalagi ibu-ibu, ya Allah, lagi rindu sama pacarnya, lewat depan rumah pacarnya lihat kain sarungnya. Masya Allah, lihat kain sarungnya lagi dijemur, Masya Allah tuh hati deg-degan. Itu baru sarungnya, belum dompetnya. Maksudnya Masya Allah, ya Allah, ya salam. Singkat kata, itu buruk dipilih. Ya Rob, sudah ada kendaraannya. Itu tahun Amul Huzni, Amul Huzn, tahun duka citanya Rasulullah. Karena pada tahun itu pamannya, siapa nama pamannya? Abu Talib meninggal dunia. Istrinya yang tercinta Sayyidah Khadijah juga meninggal dunia. Malam itu Nabi Muhammad didatangin oleh malaikat Jibril, diundang oleh Allah untuk melaksanakan perjalanan pada malam hari yang namanya Isra Mi'raj. Ya Muhammad, ada apa Jibril? Malam ini juga engkau dipanggil Allah, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap Jibril.
naik kendaraan. Ketika satu tempat, malaikat Jibril dengan baginda Rasulullah berhenti seketika. Dia diperintahkan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, silakan kau sholat 2 rakaat. Nabi Muhammad sholat tuh. Begitu Nabi Muhammad sholat, kan bingung ya, Nabi Muhammad ini di mana gue ya, begitu kalau bahasa kitanya ya. Sholaita fit Thaibah wa ilaikal muhajjarah. Ya Muhammad, kau baru saja melaksanakan sholat di tempat yang baik, wa ilaikal muhajjarah, dan satu ketika engkau akan pergi hijrah ke tempat ini. Masya Allah, hijrahnya Rasulullah begitu tuh. Paham ya, paham ya. Udah selesai sholat, naik lagi Nabi Muhammad sama malaikat Jibril. Pada satu tempat berhenti lagi malaikat Jibril, ya Muhammad, kita sholat dulu. Jadi bukan kita doang Pak kalau jalan-jalan rehat, Nabi juga dikasih rehat. Begitu rehat, sholat 2 rakaat ya Muhammad. Begitu Nabi Muhammad sholat, ya Jibril, ini tempat apa? Sholaita fi tursina wa haitsu kalamullah. Kau sholat barusan Muhammad di Bukit Tursina, di mana Allah berbincang-bincang dengan siapa? Nabi Kalimullah siapa? Nabi Musa alaihissalam. Di situ tuh di Bukit Tursina Nabi Muhammad berhenti lagi. Kemudian Nabi Muhammad langsung melakukan perjalanan, berhenti di mana? Di Bethlehem. Di Bethlehem. Haitsu wulida Isa bin Maryam. Pada di Bethlehem itu Nabi Muhammad, kau baru saja sholat di Bethlehem, lahirnya Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa bin Maryam. Baru Nabi Muhammad diajak ke Baitul Maqdis. Pada saat di Baitul Maqdis, ternyata fajama ali al-anbiya, di sana udah berkumpul para nabi-nabi, 124.000 nabi, 315 rasul kumpul di Baitul Maqdis menyambut kedatangan Sayyidil Mursalin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Pak, Nabi Isa, Nabi Musa pengen menjadi umatnya Rasulullah. Makanya kata Nabi Musa, Nabi Isa, nah umatnya Rasulullah itu ummatun maghfuratun wa marhumatun, umat yang senantiasa mendapat ampunan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu. Habis sholat di situ Rasulullah diajak lagi oleh malaikat Jibril naik Mi'raj dari langit dunia menuju ke Sidratil Muntaha. Itu ke Sidratil Muntaha, pada saat diajak oleh malaikat Jibril sampai di langit pertama. Nabi Muhammad berjumpa dengan Abul Bashar. Siapa Abul Bashar? Bapaknya para manusia, yaitu Nabi Adam alaihis. Pada saat di langit pertama Nabi Muhammad dijemput oleh Nabi Adam alaihissalam. Assalamu alaika, bahasa Nabi Adam, marhaban bibni saleh wan nabi saleh, wahai nabi yang saleh dan juga anak keturunanku yang saleh. Dijemput oleh Nabi Adam. Berangkat lagi ke langit kedua, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ingat ini ya, terulangan. Kalau ngajar sekolah begitu. Naik lagi ke langit ketiga, Rasulullah berjumpa dengan Nabi yang ganteng. Siapa Nabi ganteng? Nabi Yusuf. Tuh. Nabi Yusuf. Naik lagi Rasulullah, naik ke langit keempat, ketemu Nabi siapa? Nabi Idris. Nabi Idris alaihissalam. Naik lagi ke langit kelima, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Harun. Naik lagi sampai ke langit keenam, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Musa kalimullah. Dan pada saat Rasulullah naik ke langit ketujuh, Rasulullah berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Rasulullah di langit ketujuh, Rasulullah melihat di belakang Nabi Ibrahim ada sosok bayangan putih. Ditanya kepada Jibril, ya Jibril, itu apaan? Bentuknya kotak seperti Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Ya Muhammad, itulah disebut Baitul
Baitul Makmur, tempat tawafnya para malaikat. Ketika di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada manusia, sekelompokan makhluk yang berada di bawah nur daripada arasy. Masya Allah. Rasulullah bertanya, ya Jibril, man haulai? Siapa itu mereka ya Jibril? Al-anbiya haula? Apakah itu para nabi? La, bukan. Al-malaku haula? Apakah itu mereka itu malaikat? Haula. Wa man haulai ya Jibril? Kalau begitu siapa mereka? Kata malaikat Jibril, ummatuka. Itulah Muhammad, umatmu. Nabi Muhammad tercengang kaget begitu melihat ada orang di bawah sinar cahaya arasy, ternyata umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ya Jibril, apa yang diperbuat oleh umatku sehingga mereka itu bisa berada di bawah cahaya arasy? Kata Jibril, alladzina lisanuhum ratbul lidzikrillah. Itulah umatmu yang lisannya selalu basah dengan zikir dan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tuh makanya sering-sering zikir. Kemarin tuh bulan Rajab, katanya orang zikiran mulu tuh di musola, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Tuh kalau kita sadar kemarin, belum tentu bulan Rajab yang akan datang kita jumpa lagi. Betul nggak Pak? Belum ada yang jamin nih di sini umurnya bakal panjang. Boleh jadi, bisa jadi bapak-bapak duluan, ustadz belakangan. Bisa jadi juga ustadz belakangan, bapak-bapak duluan. Ya kan terserah yang ngomong gitu ya. Masya Allah, itu yang pertama tuh. Yang kedua, ya si Jibril, amalan apa lagi umatku sehingga mereka bisa berada di bawah cahaya arus? Umatmu yang senantiasa apa? Qalbuhu mu'allakun bil masajid. Umatmu yang hatinya condong cinta kepada masjid. Masya Allah. Enak tuh Pak, memakmurkan masjid, musola. Pada saat kita sholat, kita sodakoh, itu nanti akan ada di tahta arasy. Masya Allah. Dan yang ketiga, orang-orang yang hatinya, dirinya tidak ingin mencaci maki orang tuanya. Artinya apa? Kalau kita tidak mau orang tua kita dicaci, maka kita jangan mencaci orang. Ini termasuk nih, alladzina lam yastasibu walidain, yaitu orang-orang yang tidak ingin orang tuanya dicaci. Ada nggak di sini ada yang mau orang tuanya dicaci, dikata-katain? Nggak ada. Kalau kita nggak mau tuh insya Allah tuh udah punya poin. Makanya jangan caci maki orang ya. Kalau caci maki orang yang lebih tua dari kita, itu sama juga mencaci maki orang tua kita. Naudzubillah min dzalik. Begitu di langit ketujuh, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, lanjutkan lagi perjalanan engkau. Masih ada lagi Jibril, masih. Kau akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpanya di mana Jibril? Kau akan berjumpa dengan Allah di Sidratil Muntaha. Temenin Jibril, temenin. Nggak bisa Muhammad. Ngapa emang nggak bisa? Ente dari Masjidil Haram ke Palestina sampai ke langit 7 ditemenin saya. Udah sampai sini masa saya ditinggal? Begini Muhammad, alam kita berbeda. Ada namanya alam mulki. Ini manusia nih, mulki nih. Malaikat sampai langit ke-7. Ada lagi alam apa? Mamluk. Malakut, alam malakut, alam para malaikat. Ada lagi alam jabarut. Masya Allah, alam yang lebih tinggi itu jabarut, sampai Sidratil Muntaha. Naik Rasulullah. Emang ngapa Jibril kamu nggak bisa nemenin saya? Kalau saya nemenin kamu ke atas Sidratil Muntaha, maka tubuh saya akan terbakar hangus. Masya Allah. Hebat kan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina. Masya Allah, luar biasa. Sampai di langit 7 sampai di langit ke Sidratil Muntaha. Pada saat di Sidratil Muntaha, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah menyampaikan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah.
Tuh salam penghormatan, at-tahiyyah, at-tahiyyah wassalam. Tuh itu at-tahiyyah. Rasulullah nggak main nyelonong aja. Kita kalau mau kemana-mana assalamualaikum nggak? Assalamualaikum. Makanya kalau ada pidato yang terhormat, begitu nggak? Itu at-tahiyyahnya Rasulullah. Makanya kalau lagi sholat tahiyatnya jangan buru-buru. At-tahiyyatu at-tahiyyatnya renungin. Itu perjumpaan Rasulullah dengan Allah Subhanahu. Makanya tahiyatnya at-tahiyyatul. Coba bapak-bapak rasain dah. Saya nggak ngomong sendiri, ntar pulang dari sini bapak rasain di keheningan malam, bapak duduk mengucapkan tasyahud, tasyahud awal, tasyahud akhir. Coba pada saat at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ketika Nabi mengucapkan salam itu, apa yang Allah sampaikan? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera kepada Nabi dan keberkahan atas engkau. Tuh Masya Allah, enak tuh dikasih jawaban salam begitu, disalamin sama Allah. Masya Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Nabi diucapkan salam begitu, jawabnya gimana? Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Salam juga dari kami hamba-hambamu yang soleh. Masya Allah Pak, kita belum brojol ke dunia, belum ada angin-angin dan air-airnya. Rasulullah udah bilang apa? Salam dari umatnya juga dari kami orang-orang yang soleh. Beruntung apa jadi umatnya Rasulullah? Beruntung. Rasulullah dikasih sholat 50 waktu. Begitu dikasih sholat 50 waktu, turun Rasulullah di langit ke-6. Tadi jumpa dengan siapa tuh langit ke-6? Musa. Ya Muhammad, kau diberi tugas apa? Sholat wahai Musa. Berapa? 50. Balik. Emang apa? Umatmu nggak akan sanggup melaksanakan 50 waktu. Terus bagaimana? Minta diskon, kalau bahasa kitanya dikorting, kurangin, naik lagi Rasulullah. Ya Allah, rasa-rasanya kalau saya mampu, cuman umatku rasa-rasanya tidak mampu, dikurangin. Terus dikurangin sampai tinggal 5. Ya Muhammad bagaimana? Alhamdulillah udah dikasih kortingan, dikurangin. Berapa jadinya? 5. Ya Muhammad, rasa-rasanya 5 waktu juga umatmu nggak bakalan sanggup. Malu saya, malu sama Allah. Kira-kira bapak ini udah dikasih nih, besok datang lagi kurang nih malu nggak kira-kira? Malu, apalagi Rasulullah tuh minta sholat 5 waktu, luar biasa perjuangannya tuh, hebat nggak? Makanya besok kalau masuk surga jangan lupa temuin Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, alhamdulillah berkat engkau bilang kepada Muhammad Rasulullah sholat 50 jadi 5 waktu. Makanya sholat 5 waktu umatnya Rasulullah diganjar pahalanya bagaikan 50 waktu. Masya Allah, enak apa begitu? Enak nih, tinggal ini nih poinnya nih. Begitu sampai menerima sholat 5 waktu, turun lagi ke bumi. Begitu turun ke bumi, pagi-pagi dia udah nyampein kabar. Singkat cerita, Rasulullah balik lagi ke Mekah, dikumpulin orang-orang sahabat-sahabat saat itu. Pada saat dikumpulin, Rasulullah menyampaikan, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sofyan, dan semuanya sahabat-sahabat Rasulullah. Wahai para sahabatku, kata Rasulullah, ada apa? Apakah kalian percaya kalau seandainya di samping Jabal Abi Kubais, kalau yang udah pernah ke Mekah, itu di sampingnya sekarang istana Pak Haji ya, itu namanya Jabal Abi Kubais. Seandainya di samping Jabal Abi Kubais, di situ ada musuh, kalian percaya atau tidak? Percaya. Kemudian semalam kata Rasulullah, semalam aku habis melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Palestina, Masjidil Aqsa, langsung ke Sidratil Muntaha. Saya dapat perintah sholat 5 waktu. Mendengar pernyataan Rasulullah ini, Abu Lahab pamannya Rasulullah langsung mengatakan, ya Muhammad, tabballaka ya Muhammad, tabballaka ya Muhammad, binasa kau Muhammad, celaka kau Muhammad, alihada jama'tana, cuman ini doang kamu ngumpulin saya atau kumpulin kami di sini?
alihada jama'tana, apakah cuman ini mendengar dongengmu kami dikumpulkan di sini. Itu siapa tuh? Abu Lahab. Makanya surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tabba, binasahlah kedua tangan Abu Lahab dengan sebenar-benarnya binasa. Tuh, makanya yang langsung menghardik mencela Abu Lahab adalah langsung Allah Subhanahu. Istrinya Abu Lahab sama siapa nama istrinya Abu Lahab? Ibu Lahab. Ibu Lahab. Istrinya Abu Lahab siapa namanya? Namanya Ummu Jamil. Siapa namanya? Ummu Jamil, sama kayak lakinya. Kerjaannya tukang menyebar fitnah, mengadu domba, menjelek-jelekan dan membunuh karakter baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia enceknya sendiri, padahal dia mamangnya sendiri, orang yang masuk dalam keluarganya satu darah dengan Rasulullah, tapi saudaranya itulah yang justru menjelek-jelekan dan memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tuh Allah tuh ayat keduanya surat Al-Lahab. Ayat keduanya apa tadi? Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Terus ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya, usahanya dan hartanya tidak ada gunanya. Apalagi tuh? Apalagi? Apa? Sayasla naran dzata lahab, dan mereka itu akan masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Makanya wamro'atuhu, nah itu ada kalimat kan ya, wamro'atuhu termasuk istrinya Abu Lahab juga akan masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Itu Abu Lahab. Mendengar penuturan ini langsung Abu Bakar menyampaikan, ya Muhammad, ya Rasulullah, lau qala fawqa lidzalika, lau qala fawqa dzalika, kalaulah ada sekiranya penyampaian engkau lebih tinggi dari ini, la saddaqtu ya Muhammad, saya pasti orang yang percaya kepada engkau. Tuh, itu namanya Abu Bakar, diberi gelar namanya As-Siddiq. Paham ya? Saya singkat udah tuh. Penting sholat ya, intinya sholat, jangan sampai sholat ditinggalin. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kudu belajar bu. Ini kadang-kadang udah tua baru belajar sholat pak, agak bisa baca Fatihahnya, belajar. Ayo, siratal dia baca apa? Sitolol mustaqim. Ya Allah, sitolol mustaqim, sitolol lagi, tolol lagi. Masya Allah. Ini kalau nggak lidahnya itu susah ya, lidahnya kak ya. Innahu kana tawwaba, innahu kawat tembaga lah, innahu kawat tembaga. Kudu belajar. Ini hati-hati pak, ini kadang-kadang kan begitu tuh. Makanya jangan heran ketua masjid, ketua musola, kalau anak-anak pada bercanda di musola, bercanda di masjid, jangan pada domelin. Emang kadang-kadang kita begitu, yang salah. Anak-anak bercanda di rumah, kita bilang udah pada berisik banget di rumah, sana pada ke masjid, sana pada ke musola. Lah tuh anak-anak, udah kita ke musola. Makanya sampai di masjid, sampai di musola, anak-anak bukan pada sholat tapi pada bercanda. Begitu diomelin sama merbot, pada bercanda aja. Lah omelin bapak saya, emang apa? Tadi saya di rumah bercanda, disuruh ke masjid katanya, suruh ke musola, saya bercanda di sini gitu. Ini lagi musim hujan. Kata bapak, kata emaknya, neng tong jangan ke musola udah. Mengapa mak? Hujan. Ya ntar di rumah kan nggak sholat jamaah mak. Udah ntar aja di rumah, bapak lu jadi imam, bapak jadi imam. Kata lakinya, suwe nih. Ini jadi kata suwe. Pas azan maghrib, udah pak pakai sarung lah. Kata anak, tuh kan mak lama, kalau di musola mah cepet. Torik langsung komat, Ustadz Nanang langsung Allahu Akbar. Ini bapak lama banget, diri aja bapaknya. Kagak sabaran bininya ngomong ke telinga lakinya, takbir, Allahu Akbar. Diem lagi.
Habis diam lama, bininya gregetan. Fatihah, Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim waladdallin. Ini bininya saking girangnya lakinya bisa Fatihah, bukan baca amin. Laki bininya bilang, "Yes," begitu. Ya Allah. Diam laki-lakinya. Kata bininya, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kata anaknya, amin lagi. Bapak gua gimana amin lagi? Bininya bisikin lagi, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna anaknya nyaut innalillahi. Bapaknya nengok ke belakang, siapa yang meninggal tong begitu. Masya Allah, rusak sholatnya tuh jadinya. Masya Allah. Ini kadang-kadang kita begitu Pak, sholat Bu, kadang-kadang begitu kita sholat ya, pengen masuk surga, tapi kadang-kadang sholat kita belum bener. Bener gak Pak? Jangan bapak-bapak, lah saya juga begitu kita ya kadang-kadang ya. Maaf nih kadang-kadang kalau di rumah ya kita sholat asar gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang ada dalam, terbilangin ya habis isya jangan kemana-mana, ada selamatan tahlilan ya gitu. Begitu sembahyang isya lakinya kagak pulang, begitu lakinya kagak pulang, pulangnya 9. Kata bininya, lah dari mana sih bang, gini hari baru pulang. Oh habis tahlilan gua dari rumah si Anu. Astagfirullahaladzim bang, saya lupa ngomongnya bilanginnya tadi Po Anu dateng. Iya lu gak usah ngomong, gua udah denger tadi. Gue udah denger lagi sholat, gue udah denger. Masya Allah, ya Allah. Ini sholat ya, ini pulang dari sini biar ada perubahan, biar sholat semua. Man tarokas sholatan muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kataballahu ismuhu ala babin nar. Siapa yang meninggalkan sholat karena dengan sengaja, Allah catatkan namanya di pintu di pintu neraka. Anak nggak sholat, bapaknya nulisin tuh. Nih anak nggak sholat nih, nulisin nama bapaknya di pintu neraka. Masya Allah. Hati-hati ya. Ini kadang-kadang begitu kita sholat nih, nyari gacoan mulu. Apalagi nih yang musola nih, kayak saya pernah cerita nih, karena nih yang udah di sini mah udah biasa ya. Diam aja ya, satu guru satu ilmu, jangan mengganggu. Di Jonggol itu ada masjid, sampingnya kandang kebo. Kandang apa? Kebetulan ini kebo baru lahir. Anaknya namanya, kalau anak kebo apa namanya? Bedel. Iya, bedel. Begitu ya kan, anak kebo mah nyusunya kuat banget ya. Ya Pak De ya. Anak kebo kan doyan banget nyusunya, doyan. Begitu lagi nyusu nih anak kebo, bunyi tek 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 tek. Dur tek 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 dur. Berapa kali tuh? 3 kali salat maghrib. Itu anak kebo kaget, "Mak, itu suara apa Mak?" Oh itu mah suara beduk. Suara beduk Mak. Iya. Aman Mak, aman. Boleh nenen lagi Mak. Nenen lagi. Nyon ngisap lagi dia. Habis dia nenen sama emaknya tuh kebo, mak kebo. Tiba-tiba bunyi lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti lagi dia, kagak nenen lagi. "Mak," katanya, "suara apa itu Mak?" "Itu suara azan." "Azan Mak?" "Iya." "Aman Mak?" "Aman." "Boleh nyusul lagi Mak?" "Nyusul lagi." Diisap lagi. Kalau kan kebawa kenyotannya kenceng banget ya kan ya. Masya Allah. Begitu udah nggak lama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. "Mak, itu suara apa lagi Mak?" "Qomat." "Aman Mak?" "Aman." "Boleh nyusul lagi Mak?" "Nyusul lagi." Nyusul lagi. Imam mulai takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. "Mak, itu suara apa lagi Mak?" Anak kebo baru lahir kan belum beradaptasi ya. "Itu suara orang sholat." "Orang sholat Mak?" "Iya." "Kok Mak nggak sholat?" "Lah gua kan emaknya kebo." "Oh iya ya." "Lah Bapak kagak sholat Mak?" "Dia makan Bapak kebo," katanya. "Lah saya Mak." "Lalu anak kebo." Begitu tuh. Jadi kalau ada orang yang dekat masjid, dekat musola kagak sembayang, sama juga dengan
Semangat banget ini ibu-ibu, ya Allah. Dah tuh masalah tentang sholat udah. Ini alhamdulillah nih. Sekarang kita masuk bulan Sya'ban. Bulan keberapa? Sya'ban bulan keberapa? Maret bulan apa Maret? Bulan keberapa? Tepat banget kalau Maret bulan ketiga. Sekarang Sya'ban bulan keberapa? 9, 8. Untung nggak ada togel, udah nggak ada sekarang. 8, 9 dipasangin itu. Sya'ban bulan ke-8. Masya Allah. Di setiap bulan Sya'ban ini ada peristiwa-peristiwa. Tadi bulan Rajab ada peristiwa yang agung, apa namanya? Isra wal Mi'raj. Di bulan Sya'ban ada peristiwa yang luar biasa. Apa peristiwanya? Yang pertama, di bulan Sya'ban ini ada satu peristiwa yang luar biasa yang mungkin kita juga belum paham, belum tahu. Ada perpindahan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kemuliaan, keistimewaan, mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan terbelah. Masya Allah. Udah pernah dengar ceritanya? Bulan terbelah. Ntar nanti undang lagi nanti ya. Lihat surat Al-Qamar. Wansaqatil iqtarabatis sa'ah wansaqatil qamar. Sungguh kiamat telah dekat dan bulan terbelah menjadi dua. Ini asbabun nuzulnya. Rasulullah ditantang oleh kaum kafir Quraisy, ya Muhammad, kalau seandainya kau benar nabi dan rasul, kau utusan Allah, buktikan ke kami tuh bulan yang ada di atas belah menjadi dua. Nabi Muhammad doa kepada Allah, ya Allah, permintaan daripada kafir Quraisy minta agar bulan dibelah. Makanya ntar pulang lihat surat Al-Qamar ayat 1. Coba baca Pak Pri. Iqtarabatis sa'ah wan syaqatil qamar. Udah ketemu belum? Surat 54. Kalau nggak salah bener ya, surat 54. Itu yang pertama, ada peristiwa bulan terbelah. Bener Pak Pri? Betul ya? Ya Al-Quran yang ngomong. Kalau nggak percaya baca Quran itunya ya. Itu yang kedua, singkatnya, di bulan Sya'ban ini ada namanya tahmilul kiblah. Apa namanya? Tahmilul kiblah, perpindahan arah kiblat dari dari Baitul Maqdis dipindahkan ke Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Makanya kalau di Madinah ada namanya masjid apa tuh? Kiblatain. Ya Ustaz ya, ada masjid Kiblatain. Kiblatnya ada dua. Kalau di atas ada sejadahnya dua, yang atu ngadap milir, yang kita semangat ngadap kulon. Tuh ada namanya tahmilul kiblah. Surat Al-Baqarah ayat 144. Buka lagi Pak Pri. Ini mah kajian nih jadinya, maaf ya Pak RW ya. Kan jarang-jarang begini, jarang-jarang diundang begini. Jadi agak lama. Ini malam ini mestinya saya ada ke Ciracas, tapi saya batalin ke sini aja. Iya yang deket aja. Iya bensin kan gratis ya. Ada kan? Qad nara taqalluba fis sama. Ya kata Allah, qad nara taqalluba fis sama. Nuqall apa berikutnya? Nah, apa? Falan waliyannaka qiblat tardaha. Kata Allah, ya Muhammad, aku udah paham kau selalu berdoa menengadahkan wajahmu ke sama, ke langit, agar supaya apa? Minta arah kiblatnya Allah ridhoi, Allah restui untuk dipindah. Makanya ada kalimatnya berikutnya apa Pak Priyadi? Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Palingkan wajahmu wahai Muhammad ke arah Masjidil Haram. Itu peristiwanya tuh. Yang kedua ya, biar ada oleh-oleh nih. Dan yang ketiga, ada satu malam yang istimewa yang bernama malam Nisfus Sya'ban. Malam apa namanya? Nisfus Sya'ban. Insya Allah hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 14 siangnya
maghrib masuk ke tanggal 15 Sya'ban. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan lupa datang bergegas untuk menghadiri malam nisfu Sya'ban. Apa makna di nisfu Sya'ban yang begitu mulia? Yutalli'ullaha azza wa jalla ila khalqihi fayaghfiru li jami'i khalqihi illal musyrikin au musahinin. Pada malam nisfu Sya'ban Allah memandang dengan rahmatnya kepada hamba-hambanya, fayaghfiru li jami'i khalqihi, dan Allah menghapuskan seluruh dosa-dosa makhluknya, illal musyrikin au musahinin, kecuali yang malam itu nggak dapat ampunan dari Allah, orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, au musahinin, dan orang-orang yang masih pada berantem, masih dengki, masih pada musuh-musuh. Nah, ini malam ini nih, biar hidup kita lebih baik, nyok, saya lahir batin mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang perkataan dengan sengaja, perbuatan hal-hal lain yang punya kesalahan, mohon dimaaf. Beli kue talam harganya ceban, beli lontong tolong dibungkusin. Ini hari udah masuk bulan Sya'ban, kalau ada salah-salah mohon dimaafin. Tuh ya. Pak RW tadi ada itu, Pak RW apa namanya, ada pantun begitu. Terus Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, di malam nisfu Sya'ban jangan sampai terlewatkan. Ini perlu saya koreksi sedikit Bapak-bapak. Malam nisfu Sya'ban itu malam penuh berkah, pengampunan. Turfa'ul a'mal, turfa'u anhu a'mal ila rabbil alamin. Amal kita lagi diangkat kepada Allah Subhanahu. Usahakan baca yasinnya yang tartil. Ulama menganjurkan 3 kali. Kalau menurut saya daripada 3 kali bacanya acak-acakan, lebih baik sekali tapi makna makhrajnya benar. Betul kan itu? Daripada 3 kali bismillahirrahmanirrahim yasinul qur'anil boleh begitu. Jangan, kan pertama minta panjang umur, minta sehat lahir, dikuatkan iman dan ketiga diwafatkan husnul. Jangan panjang, jangan lama bacanya, jangan buru-buru, tartil aja. Bacanya pelan-pelan, cuma setahun sekali malam nisfu. Tapi sebelum kita baca yasin dan sebagainya, suami minta maaf kepada istri, istri minta maaf kepada suami. Bu, kenal Ummu Mutiah nggak? Ummu Mutiah kenal nggak? Ada pemutih. Ummu Mutiah kata Rasulullah dalam hadis, ada 4 wanita yang pertama akan masuk dalam sorga. Yang pertama Maryam binti Imran, yang kedua Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, yang ketiga Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah, yang keempat Aisyah istri daripada Fir'aun. Tuh, Fir'aun dablek, ngaku dirinya Tuhan, sombong Fir'aun, tapi istrinya taat. Ini kalau ada rumah tangga kita begitu tuh, lakinya bader, ibadah kagak mau, laki istrinya taat, tuh keluarga Fir'aun. Istrinya masuk surga, suaminya neraka. Fir'aun. Ada yang suaminya taat, istrinya nggak taat, siapa? Nabi Lut. Nabi Lut istrinya bangkang, masuk neraka. Suaminya bader, kagak mau ibadah, istrinya juga bader, kagak mau ibadah. Siapa tadi tuh? Abu Lahab. Tapi rapat-rapatnya di sini sih insya Allah seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi, suaminya soleh, istrinya juga. Itu bu, nih Ummu Mutiah, kata Rasulullah, ada wanita yang pertama akan masuk dalam surga, ada tinggal di sudut kota Madinah. Fatimah datang lihat ke sana, anaknya Rasulullah datang ke sana, ke rumah Ummu siapa namanya tadi? Mutiah. Nanti boleh Bapak lihat Ummu Mutiah. Begitu sampai di sana, assalamualaikum, waalaikumsalam.
Ya Ummu Muti'ah, saya ingin bertamu dengan engkau. Maaf, kamu siapa? Saya Fatimah binti Rasulullah. Datang ke sini sama siapa? Sama anak saya Hasan. Maaf, suami saya tidak ada di rumah. Saya tidak akan memberi masuk ke rumah saya jika ada laki-laki lain selain suami saya. Ummu Muti'ah, ini anak saya masih kecil. Masih kecil. Hasan masih kecil. Tapi saya nggak mau. Saya nggak izinkan ada laki-laki masuk ke rumahku. Balik lagi nih putrinya Rasulullah. Besok balik lagi. Ya Ummu Muti'ah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa lagi Fatimah? Saya mau datang bertamu. Terus saya bawa anak lagi, Husain. Hasan Husain datang lagi. Oh kalau gitu saya nggak mau. Ada laki-laki tuh, Ummu Muti'ah tuh, masya Allah luar biasa nggak? Terus Ummu Muti'ah ini ternyata kebiasaannya Pak, Bu, ketika dia di rumah suaminya kerja itu selalu disiapkan air berisi, ada 3 wajan air, tempat air. Yang pertama air berisi air dingin, yang kedua air anget, dan yang ketiga minyak tanah berisi rotan. Jadi kalau suaminya pulang, Ummu Muti'ah selalu mencuci kakinya. Masya Allah, kaki suaminya dicuci. Ada nggak di sini kira-kira kita pulang dari luar, pulang kerja, laki pulang, bini nyuciin kakinya, ada nggak? Woro-woro. Woro-woro. Makanya nggak jadi penghuni surga yang pertama tuh Ummu Muti'ah tuh. Yang kedua, habis kakinya dicuci, itu dilapin wajahnya tuh. Ya Allah Bang, rasa-rasanya abang capek banget ini. Ada orang sini begitu pulang siapin air hangat, mukanya dilapin, ada? Boro-boro. Padahal itu pahalanya besar. Ummu Muti'ah bisa masuk surga gara-gara apa tuh? Ngelapin wajahnya suaminya baru pulang kerja, capek-capek dilapin. Yang ketiga pakai minyak tanah, isinya apa? Rotan. Apa dia bilang Muti'ah, Siti Muti'ah ini kepada Ummu Muti'ah, kepada suaminya? Bang, kalau seandainya dalam satu hari ini saya membuat dosa menyakiti hati abang, pecut badan saya Bang. Ada orang sini begitu, pulang kerja laki, Bang pasang badan, Bang gebugin saya Bang, gebugin saya. Ada nggak begitu? Boro-boro. Gimana masuk surga tuh? Biar bini saya dengar juga gitu. Tuh begitu ya Ummu Muti'ah. Makanya Ummu Muti'ah dijamin oleh Rasulullah, dijamin oleh Allah masuk dalam surga. Masya Allah luar biasa. Besok udah nisfu Sa'ban ya, rasa-rasanya udah cukup deh ya. Kayaknya udah pada lelah banget ini. Terus apa terus? Udah capek saya. Masya Allah, udah begitu banyak. Insya Allah jangan lupa bulan ini juga banyakin sholawat. Insya Allah dengan sholawat yang tadinya sulit jadi mudah. Insya Allah sholat jangan ditinggalin. Yang tadinya malas-malas, yuk mulai sholat bareng-bareng. Yang malas belajar ngaji nggak bisa, belajar ngaji dikit-dikit ya. Pulang dari sini menjelang Ramadan insya Allah maaf-maafan. Tadi laki minta maaf sama bini, bini minta maaf sama laki, orang anak minta maaf sama orang tua juga minta maaf kepada anak, mantu minta maaf orang mertua juga begitu. Semua saling maaf-maafan, tetangga kanan kiri, encing nyawabe, semuanya saling minta maaf, minta ridhonya. Pak Ustadz dia nggak mau maafin, ya udah, yang penting kita udah niat kita ikhlas. Jangan sampai di nisfu Sa'ban kita rugi nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat kepada buat diri saya sendiri umumnya dan juga jamaah sekalian. Jikalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, kalau ada tutur kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Jikalau ada jarum yang patah jangan ditaruh di lemari besi, kalau ada tutur kata yang salah jangan lapor Pak polisi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak botak. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.